itu bentrok dengan satu tim dan Bootcamp menjadi titik tengah dari circle yang pertama. Belum ada fight yang terjadi kali ini, ternyata Kaltara bertemu dengan Maluku. Ada sedikit bentrok yang benar-benar chaos, tentunya ini akan menentukan posisi yang akan bergeser untuk overall leaderboard setelah game keempat ini. Betul, kita bakal juga tampaknya dari tim Kaltara bakal bertemu langsung dengan tim Maluku di tengah-tengah bangunan U kali ini. Tidak ada yang kabur, tidak ada yang mundur, hantem-hanteman di awal antara kedua provinsi ini. Betul, sudah mulai TPP kali ini Sultan bergerak dengan berhati-hati, saling menjaga posisinya terlebih dahulu dan kembali lagi menuju ke arah titik awal tadi. Tapi dia berpindah lagi menuju ke bagian pintu, menunggu follow up datang dari arah belakang. Step terdengar dari bagian lantai satunya, tapi akhirnya Vex sudah mulai pecah dan pick tipis membuat Sultan low HP, bahkan temannya seorang Geovan berhasil di knockout oleh pemain dari tim Maluku ini. Provinsi Maluku benar-benar tertib ketika mereka menjaga posisi mereka, bahkan kali ini front shoot dari bagian tangga sudah mulai datang. Belum ada trade talk yang terjadi, tapi kali ini lihat dari seorang Rifki, ada sedikit backstep yang bakal dilakukan dari bagian luar dan gagal diamankan oleh seorang Kelvin. What a nice play. Kali ini Maluku unggul dari segi jumlah dan Kaltara ternyata yang unggul dari segi jumlah, sorry. Agak sedikit kepleset dan lihat tidak ada pemain mereka yang tumbang, bahkan kali ini satu pemain terakhir bakal dipus, tapi 3 pemain tumbang terhalang di bagian pintu dan rata. Maluku berhasil membalikkan keadaan. Wow. What a nice play dari Rifki, mengclutch 3 pemain dari tim Kaltara dan kali ini menyelamatkan tim Maluku di game kita yang keempat. What a nice clutch. Wah, ketenangannya bener-bener luar biasa dari seorang Rifki, dan sekarang dia mendapatkan 4 poin untuk timnya sekaligus juga bisa menyelamatkan seorang Zaki yang dalam posisi knockout. Gila men, Maluku survive. Kaltara dipulangkan dengan hanya membawa 1 poin eliminasi. Ini menurut gue blunder dari Kaltara karena mereka masuk dalam satu entry pintu yang sangat sempit dan ngebuat silih berganti pemainnya itu terhalang dengan pemain-pemain lain yang sudah terknockout. Betul, itu benar-benar satu, ya bisa bilang big play ya dari seorang Juan. Betul, tapi betul. kali ini juga blunder dari tim Kaltara di mana mereka terlalu lurus masuknya. Satu angle yang sama membuat Juan yang tadi sebenarnya sekarat juga dia. Bisa tinggal fokus satu angle, spray dan dapetin langsung 3 player dalam satu spray dia. Iya, dan Kelvin tadi udah nge-backup dengan sangat bagus, bahkan dia merespon untuk pemain Maluku yang mau datang dari bagian luar, dia respon dengan sangat bagus, menjatuhkan satu persatu pemain, tapi setup dari Maluku benar-benar perfect banget. Walaupun mereka sempat melewatkan sebuah momentum, mereka terjebak dalam satu ruangan the last man standing mereka, tapi wow, ini masih menguntungkan untuk Maluku untuk fight di awal tadi. Dan ternyata fight juga berlanjut kali ini Bengkulu yang sudah mulai menemukan lawan di sekitar mereka. Betul, itu harusnya di arah Camp Bravo. Tapi sebelum kita pindah ke Camp Bravo, tampaknya dari tim Maluku kedatangan tamu lagi. Di mana Bali cukup dekat dengan posisi mereka. Belum terlihat apakah Bali mau mendekat atau hanya sekedar numpang lewat di area bootcamp. Tampaknya dari Wahyu dan kawan-kawan dari Provinsi Bali hanya sekedar numpang lewat aja. Memastikan rotasi mereka aman karena Maluku nggak mungkin tiba-tiba keluar dari bootcamp ngejar-ngejar mereka. Ya, dan ini dia dari tim Bengkulu yang sudah mulai men-spot tadi posisi dari seorang Bintang. Dan gua rasa dengan kondisi seperti ini Bintang tidak akan diselamatkan oleh rekan-rekan atau atlet-atlet dari Jateng. Betul, ini dari Jateng benar-benar terkunci habis oleh tim Bengkulu, dan Bengkulu kali ini mungkin untuk nge-endnya pun agak deg-degan karena terlalu terbuka. Tapi kita lihat sekarang dari seorang Rian keluar dari angle batu, dia membuat dia sangat terbuka dari tembakan tim Riau. Tapi sementara itu dari tim Bengkulu bakal mendapatkan poin mereka dan bakal sedikit back off. Ya, kita disuguhkan dengan tempo yang begitu tinggi di awal ketika ada tim yang bentrok di sebuah drop zone yaitu bootcamp. Sebenarnya nggak heran sih kalau kita ngelihat tabrakan di arah bootcamp, Painan, Paradise. Memang itu adalah drop zone yang silih berganti dan cukup panas untuk early game, apalagi kalau ada yang bentrok. Dan terjadi ternyata Sunhawk terakhir untuk di PON ke-20 ini ada bentrokan dan dimenangkan oleh Maluku. Betul, itu luar biasa banget permainan dari tim Maluku. Ketenangan dari seorang Joan benar-benar membuat timnya bisa selamat di game terakhir ini. Tapi bergeser kali ini menuju ke arah Ruins di Pulau Charlie kali di mana kita lihat dari tim Kalbar sudah dekat dengan posisi dari tim DKI Jakarta, di mana Jason dan kawan-kawan tampaknya tinggal selangkah untuk bertemu dengan tim Kalbar yang sudah siap dengan 4 player mereka. Betul sekali, masih melakukan setup dan mencari sebuah informasi. Harusnya dia melihat ada sebuah pergerakan di depan sana, namun belum ada on fire, tapi ada backstep dari sebuah tim di belakang mereka dan terspot. Ada satu pemain yang kelihatan ternyata, dan ini langsung akan menjadi sebuah informasi tentunya. Tembakan langsung dilancarkan menuju ke arah Kalbar kali ini. Ada tembakan juga dari seorang Eksa. Lagi dan lagi fight akan segera pecah di bagian pinggir sungai. 3 pemain sudah mengambil angle menuju ke arah Eksa kali ini. Kanan kiri, kanan kiri. Atur recoil tapi bagus memberikan backup dari arah belakang. Langsung dipus oleh seorang Eksa begitu saja. 2 pemain hampir saja tumbang namun melakukan pro dengan sangat tepat waktunya. Tapi 1 pemain kembali diamankan. 2 sudah mulai tumbang dan Eksa memulangkan 1 pemain menuju ke arah lobby. Bahkan
dan 3 pemain hilang begitu saja. Dan Kalbar dipulangkan menuju ke arah lobby. DKI Jakarta memanas untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Betul, tampaknya dari seorang Exa menemukan jebakan dari tim Kalbar dan langsung bisa men-take down one by one player ataupun atlet dari Kalbar. Dan dari DKI Jakarta yang tadi hampir ter-HBD langsung mengantongi 4 total eliminasi di awal-awal. Ya, dan menurut gue bagus banget pergerakan dari Exa untuk mengecek ke bagian pinggir sungainya terlebih dahulu, nggak langsung mengambil bagian compound dan melihat satu pergerakan tadi yang sangat berarti. Satu pemain kelihatan, satu atlet kelihatan, langsung direspon dengan baik oleh DKI Jakarta. Betul, itu mungkin kalau Exa knock out, itu Jason juga bakal di knock out jarak Harusnya jauh. iya, harusnya iya. Pasti membuat DKI Jakarta dalam posisi yang sangat sulit untuk bertempur karena 4 lawan 2, tapi karena kejelian dari seorang Exa untuk melihat dan mungkin mendengar pergerakan yang minim dari lawannya, langsung membuat dia masuk mode pertempur. Ini nggak cuma tensi atletnya yang tinggi, tempo gameplaynya juga sudah mulai meningkat flow. Walaupun agak sedikit up and down, tapi gue demen banget ngelihat tempo yang seperti ini. Betul, ketika kita ngomong Sunhawk, orang ngomong map kecil, map barbar. Healing. Ini yang gue maksud, ini bukan healing gitu, bukan healing. Gue seneng banget lihat semua atlet di PON kali ini ya, untuk di PUBG Mobile benar-benar memberikan terbaik mereka. Di Sunhawk pun bermainnya agresif semua. Ya, dan ini membuktikan juga bahwa tim-tim komunitas, terutama dari setiap provinsi yang ada di Indonesia ini udah mulai berkembang banget flow. Dengan wadah yang begitu banyak diberikan baik dari PUBG Mobile, bahkan dari PON kali ini dari pemerintah yang akhirnya mensupport perkembangan dari e-sportnya sendiri, tentunya memberikan kesempatan untuk para atlet-atlet ini menunjukkan potensi mereka ke depannya. Betul, ini luar biasa banget sih kesempatan yang ada kali ini, dan pastinya dari semua atlet pengen juga memberikan yang terbaik selama 2 hari. Dan tentu dengan 2 game yang masih ada, masih banyak sekali kesempatan nih bagi semua atlet untuk mempertunjukkan skill mereka. Ya, dan gue sebenarnya merinding mendengar teriakan-teriakan di belakang kita karena udah mulai ada taunting-taunting yang terjadi. Tidak hanya taktik yang diuji di sini, tapi mental juga sangat diuji. Betul, karena balik lagi inilah suasana offline, dimana ketika kita melihat tim-tim bertanding, itu bukan cuma masalah skill, bukan cuma masalah strategi, tapi juga masalah mental. Betul, untuk menentukan mereka bisa finish dan berakhir di posisi berapa untuk overall leaderboardnya. Yes, dan kita bakal ngintip kali ini ke arah tim Banten yang sudah mulai terpantau, sudah menyeberang perairan, dan berpindah lagi kali ini ke arah Camp Bravo, di mana dari tim Riau dan juga dari tim Bengkulu masih saling ngelock kali ini. Betul, tapi kayaknya nggak keluar dari kompon mereka, mungkin karena mereka masih masuk untuk circle yang pertama. Walaupun tidak semua bagian dari Bravo-nya ini masuk, tapi setidaknya mengamankan posisi mereka sementara inilah. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim Riau ya, tampaknya terlihat mereka sangat hati-hati dengan pergerakan mereka, tidak terburu-buru juga untuk keluar dari area Camp Bravo, ngintip ke belakang, sampai ke belakang dipastikan bahwa ini nggak ada nge-backstep kita. Yes, 3 pemain mereka udah fokus, 2 pemain mereka udah fokus, satunya menjaga di angle belakang. Mungkin agak sedikit lebih aware lagi dengan apa yang terjadi karena mereka sudah kehilangan satu pemain, si Arya ke pick off tadi kan. Betul, tapi kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim Riau ya, mereka dengan pergerakan yang pelan tapi pasti kali ini bakal coba untuk keluar dari area Camp Bravo, tapi depan mereka dari Bengkulu sudah mengunci high groundnya yang pastinya akan sedikit membuat pergerakan dari tim Riau sedikit lambat ya. Ya, ini temponya akan menurun kembali dan masih masuk ke menit yang ke-9 kali ini. Dari Papua Barat, tim yang masih berada di posisi puncak. Mereka bergerak dengan kompak sekali layaknya sebuah unit. Nggak mau nge-split terlalu jauh mungkin. Betul, mereka pengen memastikan ketika fight, ya fightnya berempat. Nggak sampai ke pick off one by one. Mereka di daerah Kuari kali ini di sisi kirinya kalau tidak salah. Nah, sedang melewati pergudangan menuju ke arah center dari Kuari. So far so good untuk tim Papua Barat dengan posisi tertinggi. Mereka menurut gue sih nggak perlu terlalu ngejar-ngejar poin. Konsisten aja, jangan ngubah gaya main mereka. Karena yang kita lihat selama 2 hari ini ya, Papua Barat permainnya konsistennya luar biasa banget. Ya, dan menurut gue untuk 2 game terakhir ini akan sangat diuji mental dari Papua Barat gitu. Bertahan di atas tuh yang paling susah banget ketika lu mendapatkan jumlah poin yang begitu banyak, total poinnya udah cukup oke, gap ke bawahnya nggak terlalu jauh tapi. Betul. Itu yang ngebuat mental tuh benar-benar diuji. Antara lu bertahan dengan strategi utama atau mengubah gameplay yang tidak biasa mereka lakukan, yang akhirnya malah ngebuat mereka jadi hancur, yang ngebuat mereka kayak nggak siap dengan gameplay yang tiba-tiba secara dadakan mereka tentukan. Betul, karena kita sudah lihat berkali-kali ya, mempertahankan puncak lebih sulit daripada tim-tim yang ngerebutin puncak tersebut. Banyak momen lah, contoh-contoh kayak misal kalau kita berkaca dengan PMPL di season 3 GD yang tiba-tiba terseok-seok. Bahkan nggak usah ngomongin season 3 gitu. Season 4 kemarin aja GD terlihat di game terakhir untuk Genesis Dogma Kids, mereka benar-benar bermain di bawah tekanan karena dikejar oleh tim-tim yang ada di bawah mereka. Betul, nah, itu adalah kancah profesional. Betul. Tentu kali ini dari para atlet di PON ini perlu juga menguatkan mental mereka. Apapun posisi mereka, jangan sampai di 2 game terakhir ini mereka merubah gameplay mereka. Karena baik lagi, mereka sudah mempersiapkan tentu beberapa minggu ini untuk gameplay terbaik. Jangan sampai diubah di detik terakhir. Ya, dan tentunya kalau kita ngelihat PON sekarang ini kayak sedikit euforia untuk Sunhawk yang terjadi di PMCO, di mana tidak ada strategi healing sama sekali, benar-benar barbar, tabrak sana tabrak sini, potong jembatan,
potong dari high ground dan segala macamnya, retake compound. Itu yang terjadi di Sanhok di zaman PMCO. Betul, dan sekarang kita bakal lihat kembali di PON di mana semua atlet memiliki mindset bahwa ketika bermain Sanhok itu bukan healing. Tapi kita bakal bertempur dan mengumpulkan elim point setinggi-tingginya dipadu dengan placement point setinggi-tingginya juga. Yes, betul. Tapi lagi ngomongin poin, kayaknya udah ada yang mulai memperhatikan sebuah pergerakan dari sebuah provinsi yang bergerak seperti sebuah unit kali ini. Angga sudah dengan angle yang pas, tapi tidak ada open fire yang dia lakukan. Lagi dan lagi, Flo. Dengan tempo yang lambat seperti ini, informasi begitu penting. Tidak ada open fire sama sekali. Mungkin yang masih bisa dilihat adalah HBD Gaming. Betul, dari tim Maluku Utara kali ini sudah set up ke 4 titik yang berbeda. Pasti menunggu juga keberadaan tim-tim lain untuk mendekat. Dan sementara kita bakal pindah ke ujung circle, di mana tim Riau yang sudah keluar dari area Canberra Forum mendekat ke arah play zone. Ya, dan ini mungkin kalau bisa kita bilang ya, ini beberapa strategi yang agak sedikit serupa dengan tim-tim profesional. Dimana kalau di Sanhok rata-rata pada bermain di bagian pinggiran circle-nya terlebih dahulu. Mereka bakal ambil dan amankan pinggiran circle-nya sebelum mereka masuk untuk memastikan tidak ada backstep yang dilakukan oleh tim lain. Bahkan kalau dilihat dari Maluku sendiri, mereka nggak mau keluar dari drop zone mereka. Mereka masih cukup nyaman karena tadi bootcamp ada di bagian tengah-tengah circle. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Banten ya. Setelah mengambil lower ground, kalian dari Sabta bakal diincar oleh tim Maluku yang tadi sempat nge-clutch di arah bootcamp. Sekarang sudah mulai harus mempertahankan posisi mereka. Karena tentu bootcamp seluas itu akan coba direbut oleh tim-tim lain. Dan spray down dari seorang Juan hampir bisa untuk men-take down seorang Axel. Tapi jaraknya begitu jauh membuatnya sedikit sulit untuk mengontrol recoil-nya. Ya, tapi berani banget untuk Juan nembak. Ini nge-zoning out si Provinsi Banten supaya mereka nggak semakin mendekat menuju ke arah bootcampnya. Tapi di arah lain sudah mulai terlihat dengan sangat jelas kali ini apakah akan terjadi fight ataukah sebuah happy birthday yang akan terjadi. Tapi tiba-tiba insting survivalnya pun menyala dari Papua Barat. Tembakan dari sebelah kiri dan ternyata berhasil mendapatkan sebuah Justin. Satu tumbang dari Papua Barat. Ada happy birthday berikutnya bakal ditembak oleh seorang Syahrul. Mengincar satu pemain lagi, mengincar satu atlet lagi, namun masih bisa terselamatkan. Tapi dari arah lain ternyata Maluku Utara benar-benar bisa memotong rotasi dari Papua Barat. Satu persatu pemain mereka tumbang dan kali ini bahkan dari Papua Barat hanya menyisakan last man standing mereka. Betul, tinggal seorang Fajar yang bertahan. Kali ini kita bakal lihat apakah dari tim Papua Barat bisa mempertahankan posisi mereka. Kiri, kanan, depan, belakang, semua ada lawan dan mereka masuk di tengah-tengah 3 tim sekaligus. Betul, ini tekanan yang benar-benar menyulitkan untuk mereka seperti yang kita bahas tadi. Mental benar-benar diuji ketika mereka mengubah strategi. Ini akan sangat merumitkan untuk mereka karena mental mereka yang bakal benar-benar dilihat kali ini. Dari arah tim Papua juga sedang melakukan fight bertemu dengan tim dari Bengkulu. Sudah mulai nge-spot, tidak terkena kepalanya tapi ternyata malah Tio yang berhasil diamankan. KBB juga sedang perang bersama dengan tim Jatang. Ini ada 3 fight terjadi di arah 3 titik yang berbeda. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Papua. Mas bisa juga menyelamatkan seorang Tio, tapi tampaknya Papua Barat, tim di puncak klasmen kita, tertumbangkan di posisi ke-14. Bahkan tidak membawa poin eliminasi. Ini berarti tim di bawahnya punya kesempatan untuk mengecilkan jaraknya. Betul, ini Jakarta yang sangat diuntungkan karena Jakarta persis berada di bawah dari Papua Barat tentunya. Dan kita berfokus kembali karena fight masih terjadi. Masih ada 13 tim yang tersisa atau 13 provinsi yang tersisa kali ini. Dari tim Bengkulu, mereka tidak ingin melepaskan angle mereka dari arah tim Papua. Betul, smoke mau dilempar juga oleh tim Bengkulu kali ini menuju ke arah depan. Tapi lihat, zona menuju ke arah Paradise, Tatmok dan sekitarnya yang berarti Paradise harusnya akan mulai diincar oleh tim-tim yang paling dekat. Ya, yang kosong malah akhirnya diisi ya. Betul, pasti kayak gitu. Karena sekarang lihat deh, penumpukan di bagian selatan. Seramai apa, Pas? Ya, ini enak banget kalau misalkan ada tim yang punya inisiasi untuk mengambil di bagian utara. Karena utaranya tuh bener-bener kosong banget, melompong di selatan itu ada 7 tim kurang lebih yang akan memperebutkan dan mengamankan jalur masuk mereka dari arah selatan. Betul, kita bakal lihat dari tim Bali, tim yang sempat terpantau di area bootcamp sekarang berdekatan dengan tim Banten yang tadi juga melakukan setup di bagian lower groundnya. Tapi sembari zona ketika bergerak tentu ada beberapa tim yang akan melakukan straight strike ke arah Paradise ataupun ke Tatmok. Yes, dan lihat yang dilakukan oleh seorang Wahyu juga masih bergerak pelanan pasti. Mereka melakukan split 2-2. Dan dilihat dari pergerakannya kayaknya bakal ada follow up untuk membantu dan memotong rotasi untuk beberapa provinsi yang berusaha keluar dari arah bootcamp. Banten pun nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Satu pemain mereka terjebak di arah sungai. Mereka mau nggak mau harus menuju ke bagian bibir sungai yang lebih landai supaya kembali nge-regroup dan kembali bergerak semakin dalam ke bagian circle-circle berikutnya. Betul, sembari itu bakal lihat juga dari tim Papua mulai terpantau di luar area Paradise. Mereka mengambil compound yang biasanya kerap direbutkan juga oleh tim-tim profesional. Ini tempat yang sangat enak, tapi tentu tempat enak adalah tempat
tempat yang juga diincar oleh tim-tim lain atau minimal dilihat oleh tim-tim lain. Oke, kali ini kita lihat di sekitar Paradise sudah mulai ada tim yang melakukan setup. Bahkan cukup berani untuk mengamankan sebuah compound, satu rumah, satu orang sepertinya yang akan dilakukan oleh Papua saat ini. Wah, akhirnya kita melihat kali ini Jateng bertemu dengan KBB dan Bali juga bertemu dengan Banten. Ada lagi-lagi dua fight di dua tempat yang berbeda. Betul, lagi-lagi dua fight yang terjadi dan memasuki zona keempat. Biasanya kalau kita lihat Sunhawk ya, zona 4 OTW zona 5 itu zona di mana semua tim akan bertempur. Yep, dan posisi dari Banten ini nggak enak banget sih. Mungkin mereka aman dari high ground kanan, tapi dari arah kiri belum tentu angle mereka aman. Walaupun mereka masih berempat mengatur angle dengan sedemikian rupa, tapi harus tetap waspada karena tembakan bisa datang dari arah manapun. Dan lihat, Akbari yang sudah mulai membuka posisi semakin mendekat ke sebuah provinsi, tapi apakah akan ada bonfire? Sementara di arah lain dari Bengkulu yang semakin ketat dalam melakukan fight-nya, dan ini dia Maluku Utara versus Maluku. Betul, kita bakal kali kembali dari derby Maluku. headshot. Seorang pijat melakukan spray down ke arah Juana mengenai kepalanya, tapi belum sampai ditumbangkan karena jaraknya cukup jauh juga. Betul. Membuat damage-nya terreduce kali ini. Iya. Jadi kita bakal dari seorang pijar sudah lock ke arah Juan juga, tidak membiarkan dia bergerak dengan bebas, tapi di lain sisi Bali dengan high ground advantage mereka sudah mulai men-take down tim Banten. Betul, ini saling memotong rotasi karena mereka benar-benar cukup tipis untuk bergerak masuk ke dalam zona. 100 meter untuk mereka masuk ke dalam zona, dan Juan yang sudah mulai terspot dan Angga pun akhirnya mundur ke arah belakang karena ada tembakan dari arah lain. Ternyata Syahrul dipaksa untuk melakukan proning, dan kali ini Zaki tidak punya ruang gerak yang terlalu banyak karena Blue Zone sudah mulai mengikis dan di PS-nya sedikit menyakitkan. Tembakan dari kiri sudah mulai dilancarkan juga. Ini Maluku versus Maluku Utara. Betul, derby Maluku kita bakal kini juga dari seorang Rifki mulai naik ke atas mencari celah dalam pertahanan dari tim Maluku Utara, di mana dari pijaran kawan-kawan terus melok ke arah tim Maluku, tidak membiarkan mereka keluar dari pertahanannya. Kita bakal lihat kini zona pun sudah menutup dan akan mental ke arah mana. Kita bakal tampak ya Tatmok bakal laku banget, di mana dari tim DKI Jakarta satu-satunya tim yang ada di kiri atas mendapatkan zona sepenuhnya untuk diri dia sendiri. Iya, dan Kalsel satu-satunya tim yang sudah masuk ke dalam zona. Betul. Buat teman-teman yang membuat teori zona pental ke arah rame, ternyata nggak juga. Nggak juga. Karena ini area yang kosong banget gitu. Dan menurut gue sebuah keuntungan ketika lo terlebih dahulu melakukan setup di arah Tatmok. Itu daerah yang cukup banyak obstacle-nya. Sangat menguntungkan dan sangat sulit untuk ditembus. Apalagi kalau misalkan yang berusaha masuk ke sana udah lebih dari 2 tim. Betul, karena Tatmok, depan itu lapangan yang begitu terbuka, jalan begitu terbuka. Jadi buat tim-tim masuk ke arah Tatmoknya aja, itu udah pasti ditembakin oleh tim-tim lain. Betul. Yang udah mengisi rumah-rumah depannya, bukit-bukitnya, bahkan batu-batu di sekitar area Tatmok. Ya, dan gue suka dengan apa yang dilakukan oleh Maluku Utara dan juga Maluku, di mana mereka tidak terlalu komit untuk melakukan fight karena mereka sadar posisi mereka tidak terlalu enak. Terlebih lagi kalau misalkan mereka masuk ke dalam zona, Blue Zone yang menutup, mereka bakal bergerak kembali. Seperti yang dilakukan oleh tim Jambi kali ini yang agak sedikit terpotong ketika 300 meter jarak mereka menuju ke dalam zona, sudah dipotong oleh tim Jateng kali ini. Ada trade talk yang terjadi. Sementara Farhan masih mencari sebuah angle, ada tembakan dari arah sebelah kiri cukup cepat. Respon yang diberikan oleh tim tersebut. Kali ini Reza akan berusaha untuk melakukan revive, dan harusnya mereka masih bisa bangkit dengan 3 pemain dari tim Provinsi Jambi. Betul, tapi dari tim Jateng kali tinggal menyisakan 2 player mereka. Zona pun sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim udah harus bergegas menuju ke arah zona selanjutnya. Dari Syarif dari belakang tampaknya Raihan menemukan seorang Syarif yang tinggal menyisakan seorang Rio bertahan sendiri. Betul, tembakan langsung dan headshot ke arah Yudi, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout yang diberikan ke arah tim Jambi. The last man standing kali ini harus menghadapi 4 punggawa dari Provinsi Jambi. Apakah bisa? Karena ada Bengkulu yang siap mengganggu pertempuran ini. Betul, kita bakal sprint kembali dilakukan oleh seorang Yudi mencari Rio yang ada dalam rumah, tapi belum menemukan targetnya. Lemparan Molly bertubi-tubi menuju ke arah seorang Rio, tapi lagi-lagi Rio ada di luar rumah, sehingga semua lemparan utility itu tidak mengenai Rio-nya. Waduh, mau diterabas sama Reza tadi dan bergerak pelan-pelan saja. Oh, ini Bengkulu benar-benar diunggulkan dari segi posisi mereka. Rio bakal langsung jump shoot dari seorang Yudi dan berhasil mendapatkan last man dari Provinsi Jateng. 12 tim tersisa kali ini, dan lihat Paradise, 2 tim, 2 provinsi sedang memperebutkan kekuasaan di arah Paradise. Betul, kita bakal ini dengan zona yang pental ke arah Paradise juga Tatmok. Tentu semua tim akan harus clash di bagian-bagian luar area Paradise-nya. Bahkan Paradise sendiri sudah diisi 3 tim, sekarang menambah 1 lagi, dan ini bakal jadi clash yang cukup berat. Andaikan dari zona keluar di area Paradise-nya. Betul, dan dari seorang Tio pun sudah memperlebar setup mereka. Ada tim-tim di atau provinsi-provinsi di luar Paradise ini yang berusaha untuk masuk.
termasuk DKI Jakarta yang sedang melakukan rotasi untuk mengamankan beberapa titik di sekitar Paradise. Dari Bengkulu, kembali lagi kita menuju ke arah Bengkulu yang sudah mendapatkan beberapa tempat yang cukup nyaman untuk menghalangi provinsi-provinsi lain touchdown ke arah Paradise-nya. Ya, kita bakal lihat dari seorang Raihan kali ini bakal coba untuk menjaga sisi luar dari zonanya dan zona keluar di area Paradise, tapi dari tim Papua masih mendapatkan satu bangunan tepat di luar area Paradise-nya. Iya, dan ini di Paradise bakal chaos banget pastinya. Rian harusnya sudah bisa merespon satu pemain, ada Farhan di depan sana. Belum ada tembakan pasti dari seorang Rian, tapi ternyata masih tertutup dengan sebuah broken wall. Dan Kalsel sedang perang dengan Banten. Satu pemain berhasil diamankan kali ini. Bali juga sedang melakukan fight kali ini, dan Tio melemparkan sebuah nade ke arah depan sana, ke arah smoke yang sudah di setup oleh tim dari Provinsi Bali. Dua granat bakal dilemparkan, meletup, splash damage masuk, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Ada tim lain yang dipulangkan, ada Maluku yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Betul, 11 tim tersisa, 35 masih alive. Kita lihat kali ini dari tim Maluku dipulangkan ke arah lobby. Dari tim Bengkulu masih pengen masuk ke arah zona, tapi dihalangi oleh tim Riau di mana Juan dalam posisi knocked out kali ini. Kita bakal lihat tampaknya dari Maluku Utara juga menyusul di posisi ke-11. 10 tim tersisa, 33 yang masih alive. Ya, ini Riau masih ada dua pemain aktif mereka yang sudah berhasil bergerak ke arah sebelah kiri dan kayaknya nggak disadarin oleh tim yang memotong rotasi mereka tentunya. Dan dari tim Bengkulu atau Provinsi Bengkulu, mereka dipaksa keluar dari arah Paradise. Dari Bengkulu pun ada satu pemain mereka yang bakal mengontrol ke arah sebelah kanan, melihat satu pemain dari arah balkon, masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout, tapi dari bagian kanan tidak dicek, ternyata Riau mengganggu pergerakan yang sedang dilakukan oleh tim dari Bengkulu. Provinsi Bengkulu, satu dari pemain mereka bakal tumbang dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Fatia juga bakal menyusul rupanya, satu persatu sudah mulai tumbang. Bengkulu habis men-sandwich, habis memotong, mereka diganggu oleh tim lain. Betul, dari Bengkulu tinggal menyisakan 2 player, tapi dari sisi belakang ada Reza yang menembak, tapi ditumbangkan juga. Raihan dengan sangat tenang nge-flick ke arah belakang, tapi Papua siap untuk menghadang tim Bengkulu. 9 tim tersisa, 22 yang masih live, tinggal Sulut, Kalsel, dan juga dari tim Jakarta yang masih lengkap dengan 4 member mereka. Betul, bahkan kalau kita perhatikan dari arah live statusnya, Jakarta sudah mendapatkan 7 eliminasi. Sementara dari Bengkulu mendapatkan 9 eliminasi, tapi mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Kevin sudah mulai terspot, 2 pemain cukup aware kali ini, ada Roland dan berhasil memulangkan Riau menuju ke arah lobby. Dari Papua menambah pundi poin eliminasi mereka. Berpindah ke arah lain, di mana dari Provinsi Bali masih memperhatikan pergerakan di kompon depan mereka. Betul, zona pun langsung dikuasai oleh tim Jakarta, tapi lihat dari Wahyu bakal nembak ke arah Salman, tapi lihat dari tim Jakarta 3 orang masuk ke zona, ada seorang Bagas yang ditinggalkan di sisi bagus, ditinggalkan sisi belakang, tapi ada satu tim lainnya yang pengen coba mengambil posisi mereka. Ini lo lihat di minimapnya, Flo. Ya. Lo lihat di minimapnya. Ada warna biru. Ada warna biru di belakang mereka. Ini Berarti sekali spray 2 pemain bisa diamankan. Berarti KBB nih. Harusnya iya. Mana biru-biru? Oh, Jambi. Oh, Jambi. Ada Jambi. Bisa split 2 berarti mereka. Betul, ya? mereka nge-split Jambi ya. Mereka nge-split dan sepertinya Bali dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada gangguan demi gangguan yang diberikan begitu saja. Sementara dari tim Jakarta, mereka menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka. Dari Bagas masih melontarkan granat ke arah tengah-tengah dari smoke ini. Sementara KBP pun dipulangkan menuju ke arah lobby. 5 tim tersisa. Ya, 5 tim tersisa, 14 yang masih live, tapi lihat dari tim Jakarta menghalang pergerakan dari Sulut masuk ke arah zona lebih dalam lagi, di mana Bagas seorang diri menahan 3 orang yang dikirim oleh tim Sulut, tapi sekarang backup sudah datang. Kita bakal dari seorang Jason, bakal harus menghindari bom yang dilempar, dan dapatkah dari tim DKI menahan gempuran dari tim Sulut di belakang mereka. Betul, satu pemain berhasil diamankan. Ada yang tumbang tuh tapi belum di-revive. Ini Waru cukup dekat, bisa memberikan backstep di tengah-tengah smoke menjadi ninja. Tidak disadari, tapi apakah Bagus bisa memberikan sebuah informasi, tapi zona yang begitu menyakitkan membuat satu pemain mereka tumbang. 3 tim tersisa, Jakarta, Kalsel, dan juga Sulut yang hanya menyisakan last man standing untuk Sulut. Betul, dan tampaknya dari Jakarta mendapatkan total 10 eliminasi kali ini, tapi dengan kondisi di mana mereka terpojok di luar zona, di mana dari Kalsel dengan sangat sabar bisa langsung mengambil area rumah. Wow, ini udah chaos banget tentunya dengan keempat pemain dari DKI Jakarta yang masih tersisa. Kalsel juga masih utuh 4 pemain mereka kali ini, 4 lawan 4 lawan 1. Betul, kita bakal dari Kalsel tampaknya dengan 4 lawan 4. Ini bakal jadi game yang pastinya endingnya seru banget karena zonanya nggak memihak Ini healing siapapun. ya? Iya, Vincent healing. Dia bisa healing dengan 20 first aid, tapi di terakhir-terakhir healingnya. Oke, apakah akan maksimal healing yang sedang dilakukan oleh Vincent? Karena ini fight terakhirnya bakal chaos banget untuk 2 tim yang tersisa, 4 lawan 4. Oh, tapi lihat dari seorang Bagas sudah mulai mengambil flank position terhadap tim Kalsel, di mana 3 member lain dari tim Jakarta sudah masuk ke arah ujung dari zonanya. Satu player ditugaskan untuk coba menarik perhatian dari pemain-pemain Kalsel. Betul, dan pergerakan dari Jason juga begitu berhati-hati. Tempo yang benar-benar turun untuk 2 tim yang tersisa kali ini yang siap untuk melakukan fight karena 1
provinsi yang ada di bagian luar akan tetap fokus untuk melakukan healing. Betul, dari Salman sudah mengambil rumputan untuk menutupi visionnya, tapi dia akan bergerak bersama dengan juga Blue Zone, berdekatan dengan seorang Bagas, tapi tampaknya Bagas menyadari Lihat bahwa satu. ada yang lagi ngepron, sudah mau dikejar, lompat-lompat cari vision, tapi bakal tarik mundur dan kembali menyatu dengan teman-temannya. Oke, sudah mulai nge-regroup 4 pemain dari DKI Jakarta pastinya, dan ada tembakan dari Salman membuka posisinya, ternyata direspon dengan sangat cepat oleh seorang Bagas. Linpi kanan kiri masih belum bisa mendapatkan hitmarknya ke arah Salman. Betul. Lagi-lagi tempo yang tiba-tiba naik kembali menurun. Betul, kita bakal lihat ini dari tim Jakarta juga dengan mengetahui bahwa ada flanker yang sudah mengambil bagian lower ground. Tampaknya Bagas akan coba untuk naik ke atas batu, membuka vision lebih luas lagi, tapi belum menemukan di mana Salman berada. Tapi lihat dari seorang dia naik. Jason, depan-depanan dengan seorang Ariski, akan mereka bertemu kali ini atau akan hanya ada prone dari seorang Ariski dalam upaya menemukan informasi. Spray down dari Jason hampir mengenai targetnya. Belum, sabar. Panci mau dilempar, sedikit mengambil sebuah keberuntungan kalau connect, tapi sepertinya sudah didengar responnya dari bagian belakang. Sudah ada pergerakan dari pemain-pemain yang ada di sekitar DKI Jakarta. Bermain petak umpet kali ini bakal muncul, melakukan tembakan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Harus melakukan reload, tapi bakal ada backup yang cukup cepat dari DKI Jakarta. Kalsel, satu pemain mereka tumbang dan satu pemain cukup low SP bar-nya sudah mulai terspot. 2 pemain tumbang, tinggal 2 player aktif dari Kalsel yang bisa menghadapi pemain-pemain dari DKI Jakarta. Trade talk terjadi tapi tidak terlalu cepat dan lagi-lagi tumbang. Last man standing Aulia terakhir di bagian belakang sebuah batu yang sudah di-spot oleh 3 atlet dari DKI Jakarta. Yes, dari Jakarta sudah mengontrol juga area zona. 3 player bakal maju ke depan juga di mana Bagas memimpin serbuannya terhadap seorang Aulia. Spray down Dapat 1. Aulia tapi ditumbangkan, tapi Gak bisa. DKI Jakarta mendapatkan winner-winner dinner kita di game kita Sunhawk kali ini. Wow, permainan yang begitu intens, rotasi yang begitu rapi dilakukan oleh DKI Jakarta, dan ini dia WWCD kedua untuk DKI Jakarta di hari terakhir Grand Final PON 20 Papua 2021. Betul, 14 eliminasi, WWCD 15 poin, 29 poin dikantongi, dan dengan tadi dari Papua Barat tertumbangkan di posisi 15. Berarti kembali poinnya imbang lagi.